Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revia Juniarti Hendrastin, biasa dipanggil Miss Via. Saya motivator magang di Bimba AIUEO Cabang Rungkut, Surabaya. Untuk kali ini saya mau membuat video tugas belajar di luar kelas untuk hari yang ke-12, yaitu menjawab pertanyaan dengan tema kurikulum baca ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu, apa pengertian dari D4HVK? Nah, pengertian D4HVK ini yaitu pengucapan kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya itu kembar. Jadi di sini nanti anak juga bisa mengetahui susunan huruf dari kata dengan huruf 4 huruf itu tadi dengan suku kata yang kembar. Lalu apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Sebelum mengenal D4HVK, sesuai bagan kurikulum harus menguasai 4 HVK terlebih dahulu. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Kalau untuk tujuan utamanya membuat anak itu merasa senang dan bahagia ketika bermain susunan huruf dari kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang kembar. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menyebutkan susunan huruf dari kata yang terdiri atas 4 huruf dengan suku kata kembar tadi. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Nah, untuk pengenalannya bisa dengan berdialog dengan anak atau murid dengan menggunakan bahasa Bimba. Jadi ada kata yang dieja di dalamnya. Lalu kita juga mengulangi verbal diktenya itu sebanyak 3 kali. Kita juga mengajak anak untuk bernyanyi lagu La Bimba dan dimasukkan juga kata yang terdiri dari 4 huruf verbal tadi dengan suku kata yang kembar. Lalu bisa juga dengan bercerita, berdongeng, memberikan permainan juga kepada anak. Dan tidak lupa kita memberikan reward motivasi juga ketika anak sudah bisa menyebutkan susunan huruf itu. Walaupun si anak belum bisa menyebutkan susunan huruf, kita motivasi. Lalu kita juga melakukan evaluasi terhadap afeksi dan kognitif dari si anak. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Untuk setelah D4HVK sesuai bagan kurikulum yaitu D4HVS dan B1A dengan syarat harus menguasai ada beberapa materi yang harus dikuasai karena terdapat garis syarat seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya mengenai D4HVS. Untuk yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? D4HVS ini kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari D4HVS? Pengertiannya yaitu pengucapan susunan huruf dari satu kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang berbeda tanpa mengenalkan simbolnya. Lalu apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Sesuai bagan kurikulum harus menguasai terlebih dahulu 4 HVS dan D4HVK. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Untuk tujuan utamanya agar anak merasa senang dan bahagia ketika bermain susunan huruf dari kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang tidak sama. Lalu untuk tujuan khususnya supaya anak terampil dan mengerti susunan huruf dari kata yang terdiri dari 4 huruf tersebut. Bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Nah, untuk mengenalkannya
kita bisa mengajak dengan bercerita, berdialog, atau dengan membacakan buku juga bisa. Lalu menggunakan bahasa Bimba, bernyanyilah Bimba gitu. Dan kita juga tidak lupa memberikan reward, motivasi, dan juga kita lakukan evaluasi. Lalu apa tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Sesuai bagian kurikulum, setelah D4 HVS itu adalah D5 HVS dan baca 1P. Pertanyaan selanjutnya mengenai D5 HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari D5 HVS? D5 HVS itu kepanjangan dari dikte 5 huruf verbal sederhana. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari D5 HVS? Pengertiannya yaitu pengucapan dari bunyi susunan huruf dari satu kata yang terdiri dari 5 huruf dan menjadi satu kata sederhana. Jadi kita di sini menekankan pada bunyi susunan hurufnya. Jadi sehingga si anak juga mengerti susunan hurufnya itu apa saja dari kata tersebut. Apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Sesuai bagian kurikulum, syaratnya yaitu 5 HVS dan D4 HVS. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Tujuan utamanya agar anak tertarik dan senang, bahagia juga ketika bermain dengan susunan huruf dari D5 HVS tadi. Lalu untuk tujuan khususnya, anak jadi terampil menyebutkan susunan huruf dari kata yang terdiri dari 5 huruf. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS? Nah, mengenalkannya yang pasti dengan bercerita, kita berdialog, berbincang dengan anak-anak, lalu membacakan dongeng, kita juga bisa memberikan permainan, dan kita memberikan reward, motivasi juga, dan kita melakukan evaluasi. Nah, kita juga pada lagu Bimba bisa digunakan untuk permainan susunan 5 huruf ini tadi. Lalu apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS? Untuk tahap selanjutnya yaitu sesuai dengan bagian kurikulum yaitu baca 1D. Namun harus dipastikan dulu syaratnya sudah terpenuhi. Berikut adalah video jawaban atas pertanyaan tentang tema kurikulum baca ketiga untuk tugas di luar kelas hari ke-12 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.